Tanggal 22 Juni, hari ke-174. Bacaan Mazmur pasal 107 sampai dengan pasal 110. Mengatasi fitnah. Garis besar. Bagian kelima kitab Mazmur dimulai dengan catatan syukur yang bersemangat atas pembebasan yang Allah lakukan bagi pemazmur dari bahaya yang mengancam. Demikian Mazmur pasal 107. Daud meminta bantuan Tuhan melawan musuh-musuhnya dalam Mazmur 108, kemudian berseru untuk pembenaran terhadap mereka yang telah memfitnahnya, Mazmur 109. Tetapi apakah musuh-musuhnya beruntung atau mengalami hukuman yang cepat? Daud tahu bahwa masa depannya terletak dengan aman di tangan penguasa yang kudus, yaitu Allah yang akan menang atas semua. Demikian Mazmur 110. Renungan harian. Pembunuhan karakter. Ini adalah penyakit yang tidak akan Anda temukan dalam buku teks medis apapun. Dan jika itu terjadi pada Anda, kemungkinan Anda tidak akan berakhir di ruang gawat darurat rumah sakit. Namun rasa sakitnya akan terus terasa, kerusakannya parah, pemulihannya lambat, bekas lukanya sulit dihilangkan. Bagaimana reaksi Anda ketika Anda dituduh secara tidak adil dan dengan sengaja difitnah? Daud menanggapi dengan beberapa kata yang keras yang ditemukan dalam kitab suci. Lihat Mazmur 109 ayat 6-20. Bahkan, keluhan ini terdengar sangat tidak biasa diucapkan dari seorang penyanyi Israel yang baik, yang beberapa komentator berpendapat bahwa Mazmur ini dinyatakan oleh lawan Daud, bukan Daud, yang kemudian dikutip. Tapi pertanyaannya tetap, yaitu bagaimana Anda menangani serangan fitnahan? Saran Daud adalah ini, carilah bantuan Tuhan dan biarkan Dia membenarkan Anda. Mazmur pasal 109 ayat 26 sampai ayat 27. Biarkan musuh-musuhmu membuat malu atas kepala mereka sendiri daripada Anda mencoba melakukannya sendiri. Ayat 29. Teruslah memuji Tuhan sepanjang mengalami cobaan tersebut. Ayat 30. Tidak ada luka yang lebih besar yang dapat dirasakan seseorang daripada luka yang melukai reputasinya. Pendalaman. Mazmur pembalasan. Mazmur 109 ayat 1-31. Mazmur 109 hanyalah salah satu dari sejumlah mazmur yang mengutuki, di mana penulis meminta Tuhan untuk menghakimi musuh-musuhnya. Yang lain termasuk dalam Mazmur pasal 7, pasal 35, pasal 55, pasal 58, 59, 69, pasal 79, pasal 137, dan pasal 139. Dalam kemarahannya atas dosa, pemazmur berteriak untuk hukuman kejahatan Tuhan yang cepat dan adil. Mazmur Sang Juru Selamat. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur 110 ayat 1 menonjol dalam Perjanjian Baru, karena Yesus menggunakannya untuk menyangga asumsi orang-orang Farisi tentang Mesias. Anda akan menemukan ayat ini dikutip atau dirujuk dalam Matius pasal 22 ayat 4, Markus pasal 12 ayat 36, Lukas pasal 20 ayat 42-43, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 34 sampai dengan 35, 1 Korintus pasal 15 ayat 25, dan Ibrani pasal 1 ayat 13, pasal 10 ayat 12-13. Demikian renungan firman hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 107. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan,
yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai, yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit, dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita, sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang, dan membuat kebun-kebun anggur, yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka, sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka,
dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya, lalu bersukacita. Tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini, dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Mazmur 108. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu, dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mazmur 109. Doa seorang yang kena fitnah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku, dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain, biarlah anak-anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan dan mengemis, dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya, dan orang-orang lain menjarah hasil jerih payahnya. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Biarlah dilenyapkan keturunannya, dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Oleh karena Ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin, dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya,
Biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Tetapi Engkau, ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik, sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus, habis lemaknya. Aku telah menjadi celah bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersukacita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaian noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak, sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Mazmur 110. Penobatan Raja Imam, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah, dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa, sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu, ia mengangkat kepala.